Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pagi ini kita bisa belajar kembali ya. Kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai belajar kita dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bahagia ya, dan Allah berkahi keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita mengawali pelajaran hari ini. Kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, Allah bimbing kita ini dalam belajar dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan yang mau memimpin doa untuk pagi ini. Izin memimpin doa. Mangga, silakan Nur Yasin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing, mulai. Baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku semuanya, kehadiran Bapak cek di sini baru 20 yang sudah gabung bersama kita. Mudah-mudahan sambil berjalan kita menunggu teman-teman yang belum gabung. Dan Bapak ingatkan yang belum absen, silakan link absen sudah disediakan untuk diisi dan dipastikan setelah mengisi absen anak-anakku semuanya bisa gabung di sini. Dan yang nanti di akhir insya Allah kita akan cek kembali ya untuk kehadirannya. Kemudian Bapak ingatkan juga untuk peralatan pembelajaran supaya diingatkan ya, dipersiapkan. Barangkali mungkin buku-bukunya dan juga lembar tugasnya LKPD yang sudah Bapak share sebelumnya, silakan untuk bisa dilihat ya. Silakan untuk bisa dilihat, dipersiapkan. Kemudian juga laptopnya pastikan chargernya semua sudah terisi begitu. Kuota juga mudah-mudahan rezekinya ya tetap mengalir, artinya tetap mendukung ya suplai kuota sehingga kita bisa belajar dengan maksimal. Baik, Bapak ingatkan juga mudah-mudahan tetap semangat, tetap menjalani belajar kita walaupun dengan segala keterbatasan dan tetap melakukan yang terbaik ya di waktu-waktu yang kita lalui ini. Ya, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan mudah-mudahan Allah izinkan kembali kita untuk ke sekolah sehingga kita bisa maksimal ya belajar di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, insya Allah pada materi ini kita akan belajar tentang pengurusan jenazah ya, tentang pengurusan jenazah. Dan ini materi yang keempat ya di dalam rencana pembelajaran yang sudah Bapak share sebelumnya di semester ini. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang syaja'ah ya, sudah belajar tentang syaja'ah, sudah kita diskusikan ya. Dan syaja'ah itu mungkin kalau kita kaitkan dengan pembelajaran sekarang pengurusan jenazah ya, kalau kita artikan syaja'ah sebagai satu keteguhan, keberanian ya, tentu tetap pada akhirnya keberanian, keteguhan itu akan kembali kepada kita untuk mempertanggungjawabkannya gitu ya. Kebaikan yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan, keburukan juga yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan, dan semuanya kita akan kembali kepada Allah ya.
kita kembali kepada Allah, kita dipanggil Allah, mudah-mudahan kita kembalinya dalam keadaan iman, Islam, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, kali ini kita akan belajar tentang pengurusan jenazah. Ya, tujuan dari materi ini kita akan mencoba untuk memahami bagaimana pengurusan jenazah, kita menganalisis bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana kaifiat dari pengurusan jenazah itu sendiri. Kemudian di dalam keterampilan nanti Bapak ingin kalian semuanya mampu mempraktekkan sholat jenazah, ya, mampu mempraktekkan sholat jenazah. Karena praktek jenazah, sholat jenazah ini mungkin banyak lah ya di antara di masyarakat yang mungkin harus menuntut kita untuk bisa andil. Kalau memandikan, mengkafani mungkin untuk kapasitas usia sekarang mungkin kita belum inilah ya, artinya bukan berarti kita tidak boleh, kita boleh, bahkan mungkin kita punya kewajiban untuk ikut andil di dalam memandikan, bahkan apalagi itu yang meninggalnya mungkin keluarga kita, mengkafani, menguburkan. Nah, tapi kalau untuk mensolatkan itu kan biasanya kita berjemaah ya di masjid, dan itu Bapak ingin kalian semuanya mampu mempraktikkan bagaimana sholat jenazah. Baik anakku semuanya, itu gambaran materi yang akan kita pelajari, tujuan-tujuannya, dan mudah-mudahan dalam karakternya juga bisa didapatkan bagaimana mendapatkan nilai-nilai karakter ya, tanggung jawab, kebersamaan, kemudian juga kejujuran, percaya diri untuk tampil di masyarakat dengan hal-hal yang positif tentunya, mudah-mudahan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan share. Dulu LKPD ya. LKPD ini sudah Bapak share sebelumnya di Google Classroom ya, di sini. Jadi sudah dibuka ya. Aku semuanya sudah dibuka LKPD-nya. Jadi insya Allah ini panduannya di dalam pembelajaran ini, capaian pembelajarannya. Tadi Bapak sudah mengulas, menyampaikan. Insya Allah kita akan menganalisis bagaimana pengurusan jenazah, dan di dalam keterampilannya nanti Bapak menuntut menagih kalian semuanya untuk mampu mendemonstrasikan tata cara sholat jenazah. Petunjuk pengerjaan di dalam pembelajaran ini Bapak sampaikan, insya Allah pendekatan belajarnya dalam materi ini dengan pendekatan belajaran discovery learning ya. Jadi Bapak sudah membuat kelompok seperti yang sudah diketahui sebelumnya ya, dan nanti kita bekerja sama, berdiskusi dengan menggunakan grup WA ya, dengan menggunakan grup WA, dan nanti Bapak pantau. Ini petunjuk pengerjaannya. Proses pembelajaran insya Allah akan berjalan lancar manakala anak-anakku semuanya bisa melaksanakan tahapan pembelajaran yang ada di LKPD ini. Luruskan niat belajar, awali bismillah, berdoa, mudah-mudahan Allah bimbing. Kemudian identifikasi permasalahan permasalahan yang menjadi stimulus dari materi kita kali ini. Kemudian keberhasilan pembelajaran kita tentunya akan bisa kita raih ketika kita menghadirkan kesungguhan ketika kita menghadirkan kebersamaan, kekompakan, dan mampu melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran. Nama anggota di dalam kelompoknya nanti silahkan ditulis di sini untuk menjadi bahan rekan teman kita belajar, dan nanti diaktifkan di dalam grup kelompoknya. Baik, stimulus yang Bapak ambil dalam materi pengurusan jenazah pagi ini sebagai rangsangannya sebagai penghantar kita pembelajaran memahami pengurusan jenazah. Bapak mengambil ada satu kasus di sekitar bulan kemarin September, tahun 2020 ketika ramai-ramainya kita masih dilanda Covid musibah Covid ini. Ada informasi ada kasus, ada 4
orang pria yang bekerja sebagai petugas forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pematang Siantar ditetapkan sebagai tersangka lantaran memandikan jenazah seorang wanita. Ya, 4 laki-laki memandikan seorang jenazah, gitu ya. Jadi ceritanya wanita ini meninggal karena terpapar COVID-19 pada tanggal 20 September 2020. Nah, lalu dalam hal ini rumah sakit menyiapkan pengurusan dengan protokol kesehatan, ya. Namun pihak keluarga tidak menerima, ya, tidak menerima dengan perlakuan saudaranya ya perempuan ini dimandikan oleh 4 orang pria. Bahkan memperkarakan orang-orang itu dengan pasal-pasal penodaan agama sehingga berakhir urusan ini ke pengadilan. Nah, yang ingin Bapak cuplik dalam kaitan dengan stimulus ini yaitu pengurusan jenazahnya. Artinya 4 orang pria kemudian mengurus jenazah gitu ya, 1 wanita, dan itu bukan keluarganya. Dan ini Bapak tidak mengaitkan dengan COVID-nya, ya. Bapak tidak mengaitkan dengan kaitan dengan ya COVID-nya, musibahnya COVID itu, tapi mengaitkan dengan bagaimana sebenarnya pengurusan jenazah yang sebenarnya gitu ya menurut syariat Islam. Baik, setelah ada stimulus tadi, difaham nggak maksudnya? Paham maksudnya? Paham ya? Nah, jadi itu sebagai stimulusnya. Jadi silakan langkah pertama kita identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian bagaimana tahapan cara memandikan dan mengkafani jenazah. Jadi dalam materi ini kita akan mendiskusikan tentang memandikan dan mengkafani saja, ya, memandikan dan mengkafani jenazah, ya. Dalam pertemuan berikutnya kita akan pahami langkah berikutnya yaitu mensolatkan dan menguburkan sampai kepada takziah dan ziarah. Tuliskan beberapa pernyataan, langkah-langkah apa saja yang bisa kalian lakukan untuk memahami tahapan memandikan dan mengkafani jenazah. Ya kan? Ini sebagai identifikasi masalah. Ya, tuliskan ya pernyataan-pernyataannya dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaannya kaitan dengan itu. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, dikumpulkan data, ya kan? Pengumpulan data silakan bisa dengan menggunakan referensi yang kalian punya, atau juga sebagai alternatif Bapak sudah share di grup di Classroom ini ada link YouTube-nya yang sudah kita buat, kemudian ada juga materi penguatannya termasuk juga buku paket yang kalian punya. Silakan ya kumpulkan data-datanya, apa yang kita ingin gali di dalam pengurusan jenazah, memandikan dan mengkafani jenazah ini. Oke, langkah berikutnya setelah dikumpulkan data, diolah data itu, buat daftar tahapan dan cara memandikan, mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Ya, silakan diolah data itu, kemudian diverifikasi, ya kan? Bagaimana tahapannya, cara memandikannya dengan cermat, setiap tahapan itu ditulis, ya, ditulis. Dan ini dilakukan bekerja sama dengan teman-teman ya dalam satu kelompok, ya. Gunakan WA group ya sebagai penghubungnya, dan Bapak pantau di sini. Ya, setelah memverifikasi, kemudian selanjutnya menjurnalisasi, ya, tuliskan catatan-catatan penting yang terjadi saat diskusi, ya, saat presentasi, keluhan apa yang kita temukan dalam pembelajaran tadi, ya, selama diskusi tadi. Kemudian bagaimana tahapan penyelesaiannya, kemudian tuliskan kesimpulan akhirnya. Dan nanti setelah itu baru anak-anakku semuanya masing-masing kelompok menyampaikan apa yang didapat hasil pembelajaran dari kelompok ini untuk membuka wawasan kita dalam kaitan dengan memandikan dan mengkafani jenazah. Baik, dipahami ya? Dipahami anak-anakku semuanya? Paham. Oke, baik. Bapak yakin kalian semuanya sudah paham, dan itu gambaran LKPD-nya. Dan selanjutnya seperti yang sudah kita buat kelompoknya, silakan dengan memegang LKPD tadi masing-masing
kelompok untuk mencoba membuka langkah pertama. Ya, langkah pertama yang harus dilakukan di dalam kelompok itu apa? LKPD-nya dibuka, silakan. Ya, masing-masing kelompok dibuka LKPD-nya. Bisa dibuka nggak LKPD-nya? Oke. Ya, silakan. Dibuka, silakan. Kelompoknya diaktifkan. 1, kelompok 2, 3, dan 4. Bagaimana bagaimana memandikan dan mengkafani jenazah? Kelompok 1 silakan. Kelompok 1, kelompok 2, aktifkan semuanya. Kelompok 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 belum muncul. Kelompok 6. Ya, langsung saja kita mendiskusikan bagaimana memandikan dan mengkafani jenazah. Baik, Fuad, terima kasih sudah bisa gabung. Silakan dibuka. Bisa nyambung semuanya? Coba munculkan LKPD-nya, munculkan. Ya. Baik, silakan identifikasi masalahnya. Ya, dalam kaitan dengan memandikan dan mengkafani jenazah. Kemudian mencoba untuk mengumpulkan data-data. Bapak sudah share ya, itu bahan-bahannya di classroom, dan juga mungkin buku paket juga yang kalian punya. Itu menjadi salah satu referensi untuk mengumpulkan data-data dalam kaitan dengan memandikan dan mengkafani jenazah. Coba ditulis dulu semuanya di buku catatan atau juga di grup WA-nya. Kemudian nanti masing-masing siswa untuk mengkomentari lewat WA grupnya bagaimana pengurusan jenazah ini, ya, memandikan dan mengkafani. Memandikan saja dulu coba, ya, memandikan dulu, difokuskan kepada memandikan sekarang. Nanti berlanjut ke mengkafani. Baik, kelompok 3 sudah mulai diskusi. Kelompok 6. Ya, silakan kelompok 6. Nah, sudah mulai nih Yasin. Silakan Yasin, lanjut. Oke, izin menjawab Yasin, cara memandikan jenazah. Terima kasih Yasin. Silakan ditanggapi oleh yang lainnya.
Yasin, Ervina juga. Oh, ini Ervina ya. Oke, terima kasih Ervina sudah mengawali men-share cara memandikan jenazah. Kemudian kelompok 1, ayo dia. Oke. Kelompok 2 Dina. Dina sudah mulai ini. Subhanallah, terima kasih Dina. Silakan ditanggapi oleh semuanya. Dibuat catatan penting dalam kaitan dengan memandikan jenazah ini, pointer-pointernya untuk menjadi kata kunci ya penguasaan materi ini. Oke, Muhammad Zibran, ayo silakan. Indah, baik sekarang semua. Oke, lanjut siapa? Nabil, yuk. Nabil, silakan tanggapi Nabil. Nabil Kausar sudah menyampaikan catatannya, silakan ditanggapi oleh yang lainnya. Oke, kelompok 5 bagus, sudah aktif. Kelompok 2 Sugi sudah aktif. Kelompok 3, ayo. Masih mencari sumber. Kelompok 6 Ervina, Yasin, Aziza. Ya, luar biasa. Silakan lanjut. Aziza. Oke, kelompok 4. Nah, ini kelompok 4, ayo kelompok 4. Tarisa. Ayo Tarisa. Yang lainnya muncul, ayo. Ini kelompok 1. Dea. Ya, tuh Dea sudah menyampaikan paparannya. Oke. Silakan tanggapi. Baik, luar biasa ya, kalian aktif. Walaupun dengan hubungnya dengan grup WA seperti ini karena memang kondisi yang mengharuskan kita seperti ini ya, diskusi dengan menggunakan media ini. Walaupun dengan segala keterbatasan, tapi ya kita berusaha untuk ya memanfaatkan apa yang bisa kita lakukan ya dalam proses pembelajaran. Dan mudah-mudahan ya, nanti bulan ini insya Allah ya, bulan ini insya Allah kita sudah mengajukan kepada pemerintah ya, kelengkapan administrasi sudah kita siapkan, dokumentasi untuk perizinan kita bisa tatap muka, dan mudah-mudahan ya pemerintah mengizinkan kita untuk bisa tatap muka walaupun terbatas. Insya Allah semua sudah kita siapkan, sarana sudah kita siapkan, kemudian prokesnya, satgasnya sudah kita siapkan. Jadi bismillah, semua sudah mendukung, tinggal keluar ya izinnya dari pemerintah dan kita bisa tatap muka langsung ya, dan kita lebih maksimal belajarnya. Oke, terima kasih. Ini ada Gaisa, Karina, luar biasa ya, Dea ya, ini semuanya dicatat ya, semuanya ada jejaknya, ada jejak tulisan diskusinya, dan insya Allah ini jejak-jejak diskusi ini akan terekam ya, akan terekam, dan masing-masing kelompok silakan untuk mengambil simpulannya nanti untuk dipaparkan di dalam sesi nanti paparan hasil diskusi. Jadi masing-masing kelompok menyiapkan untuk bahan presentasi. Baik, bagus. Kelompok 6 bagus, luar biasa. Kelompok 4,
kelompok 4 juga sama ya. Kelompok 1 juga sama, bagus ya. Kelompok 2 juga luar biasa ya. Ini sudah aktif. Kelompok 5 juga sama. Nah, luar biasa, silakan yang lainnya memberikan komentar dan catatannya. Insya Allah 5 menit lagi diskusinya. Pengolahan datanya 5 menit lagi. Silakan sambil mengerucut pembahasan untuk nanti disiapkan paparannya, presentasinya. Sambil Bapak pantau di sini ya. Buku paketnya digunakan atau referensi-referensi yang lainnya gunakan. Oke. Fuad Hardi. Bagus. Iya, Fuad Hardi sudah men-share sumber untuk bisa disimak oleh teman-teman yang lain dalam satu kelompoknya. Silakan. Dan di dalam tahapan verifikasi ya, kita akan cek hasil diskusi semuanya dan kita periksa ya, artinya kebenaran jawabannya, hasil data-datanya kita cek nanti verifikasi, kemudian untuk menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari belajar kita dalam kelompok. Baik, luar biasa ini Andifa ya, peralatan untuk memandikan jenazah. Wah, ini air putih, katanya sabun, wangi-wangi, ya, kemudian kapur barus, kapas, kemudian gulungan kain, handuk, kain basahan dan lain-lain. Baik, luar biasa. Ternyata siswa-siswi SMA Negeri 1 Cisarua ini kreatif, aktif ya, soleh-solehah semuanya. Ya Allah, alhamdulillah, Bapak bangga pada kalian semuanya. Luar biasa. Tarisa, waduh, luar biasa nih Tarisa. Oke. Wahyu, mantap nih Wahyu. Baik, kelompok 1 Wahyu ya. Wih, ya Allah, luar biasa sekali ini, aktif semuanya, aktif semuanya. Nah, jadi dengan saling bertukar informasi, bertukar referensi, nanti anak-anakku semuanya bisa mengambil catatan pentingnya, kata kuncinya, dan insya Allah nanti kita akan bahas bersama dan bisa mengambil simpulan ya. Baik, 3 menit lagi. Semuanya aktif ya, 6 kelompok ya. Kelompok 5 luar biasa. Baik, ini Nabil sudah membuka link YouTube. Nah ini, jadi waktu kita sesuaikan ya. Kalau sekiranya mungkin masih tanggung, bisa kita tambah nanti untuk waktu diskusinya. Nabil sudah membuka link YouTube untuk bisa menjadi referensi. Terima
terima kasih Nabil. Kemudian Roni, terima kasih. Widya juga sudah men-share peralatan-peralatannya, ya, sudah memfotokan juga referensinya. Kelompok 2 baik. Fuad, Andipa, luar biasa. Luar biasa. Kelompok 6, ayo kelompok 6. Aktif kelompok 6. Ayo Yasin. Ajak teman-temannya. Silakan tanggapi. Baik, luar biasa, ini kelompok 4 ya. Sudah men-share itu salah satu link YouTube. Ini media kita segala ada yang masuk ya. Kalian harus pintar-pintar ya. Kalian sudah dewasa, sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Jadi harus pintar-pintar mengakses ya. Niat baik kita belajar, tiba-tiba muncul yang tidak baik. Ya, ini tantangan ya. Jadi harus bisa memilih mana sumber atau website yang bisa mungkin kita akses, tentunya yang positif ya, yang baik-baik. Kita harus malu kalau membuka website yang memang ada manfaatnya. Baik, ya, siap-siap untuk untuk menyampaikan paparannya. Bapak cek lagi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 ya. Baik, masih ada waktu sebentar lagi. Baik, masih aktif kelompok 5, luar biasa. Kelompok 2 juga sama. Oke, tuh ya. Fuad Hardi sudah men-share. Luar biasa, luar biasa. Bagus, bagus. Kelompok 3 ya. Oke. Kelompok 6.
Ya, kelompok 4, kelompok 1 ya. Nah, ini kelompok 1 Wahyu, luar biasa nih Wahyu. Sudah men-share materi. Oke, termasuk tata caranya. Baik, anakku semuanya. Waktunya cukup kita untuk berdiskusi ya. Silakan masing-masing kelompok dikoordinasikan kira-kira materi atau hasil diskusinya, catatan-catatan pentingnya dalam kaitan dengan materi ini, apa yang bisa di-sharing untuk disampaikan kepada teman-teman atau kelompok yang lainnya untuk nanti bisa ditanggapi. Kita tutup. Oke, anak-anakku, baik. Sudah siap semuanya ya? Oke, silakan mengerucut simpulannya dan kita akan mendengarkan hasil temuan-temuan selama diskusi kalian. Baik, kita awali dari kelompok mana nih? Kelompok mana dulu? Sambil Bapak mencatat. Silakan dikoordinasikan masing-masing kelompok. Siapa yang menjadi jubirnya? Kelompok 1 siapa yang menyampaikan paparannya? Silakan. Kelompok 1, ayo siapa yang menyampaikan paparannya? Dea, Wahyu, Faunia. Boleh Pak, saya. Faunia, Dea ya. Baik, Dea dulu. Baik Dea, on cam silakan Dea. Baik. Kalau mendukung sinyalnya, yang lain silakan untuk menyimak ya. Menyimak, kemudian nanti mungkin ada hal-hal yang harus disamakan persepsi kita, pemahaman kita. Mudah-mudahan bisa sharing. Oke, silakan Dea. Dea itu kelompok 1 ya? Silakan Dea. Ya, Dea Putri Andina, mangga. Silakan Teh. Dibuka itunya, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Lanjut, Dea. Tata cara memandikan yang pertama pasti ada syarat-syaratnya. Yang syarat orang yang memandikan jenazah itu pertama harus beragama Islam. Ada sebagian tubuhnya mesti sedikit yang bisa digunakan. Jenazah tidak habis sedikit. Bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jika bayi lahir sudah meninggal tidak wajib dimandikan. Itu jenazah yang syarat jenazah yang dimandikan. Ada lagi? Sebentar. Perlengkapan untuk memandikan jenazah. Di sini ada air untuk memandikan jenazah, sabun, air yang diberi bubuk kapur, barus dan wangi-wangian tanpa alkohol, sarung tangan yang digunakan untuk memandikan jenazah, sedikit kapas, potongan atau gulungan kain kecil, handuk dan kain khusus basahan. Oke.
bagus, bagus. Baik, terima kasih Dea. Luar biasa. Kasih aplaus untuk Dea. Subhanallah. Subhanallah. Hebat. Ya, luar biasa Dea. Makasih Dea. Bagus. Baik, Dea. Mungkin ada yang lain dari kelompok 2 dulu, silakan. Mungkin ada yang melengkapi dari paparan Dea ini. Kelompok 2 siapa? Silakan. Ya Pak, boleh. Siapa? Fuad. Oh, Fuad. ya. Fuad Hardian. Silakan Ya, Pak. Fuad. On kamera, silakan. Yang lain on kamera juga, silakan. Biar kita bisa tetap muka lagi. Makasih Nur Yasin. Oke, mangga. Silakan Fuad Hardian. Jadi yang dibahas atau yang didiskusikan kelompok 2 hari ini yaitu mulai dari perawatan jenazah yang dimulai dari syarat-syarat wajibnya. Syarat-syarat wajibnya itu mana ya Pak? Bentar. Beragama Islam. Sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Jenazah tidak mati syahid, bukan bayi yang meninggal karena keguguran, dan jika bayi lahir sudah meninggal tidak wajib dimandikan. Terus kelompok 2 juga membahas tentang bahan-bahan yang harus disiapkan sebelum memandikan jenazah, Pak. Mulai dari air putih secukupnya, sabun wangi-wangian, non alkohol, air kapur barus, sarung tangan, kapas, potongan atau gulungan kain kecil, dan handuk. Habis itu juga ngebahas tentang tahap-tahap memandikan. Dijelasin juga nggak Pak? Atau silakan. Gitu? Walaupun mungkin gambaran umumnya. Gambaran umumnya hal-hal pentingnya. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Menutup mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan bidara atau larutan kapur barus. Selain itu juga kelompok 2 membahas tentang yang berhak memandikan jenazahnya, Pak. Apabila jenazah laki-laki, berarti yang memandikan hendaklah laki-laki, dan begitu pun sebaliknya, Pak. Kalau perempuan, yang memandikan perempuan. Oke, terima kasih Fuad. Sudah? Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2 diwakili Fuad. Luar biasa. Subhanallah. Subhanallah. Hebat. Terima kasih Fuad. Baik, lanjut. Boleh Pak. Silakan Nur Yasin, kelompok 3 ya? Kelompok 6 Pak. Oh, kelompok 6 Nur Yasin. Iya Pak. Yasin, silakan Yasin. Sebelumnya mungkin hanya sedikit menambahkan saja Pak. Iya, mangga. Mungkin jadi yang sebelumnya sudah dibahas juga, yaitu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebelum memandikan jenazah, yaitu baik dari yang memandikannya sendiri maupun juga yang dimandikannya. Jadi sebelumnya juga sudah dibahas tadi, mungkin sedikit penambahan, yaitu di bagian yang tata cara untuk memandikan. Jadi kan secara garis besar tata cara untuk memandikannya itu, jadi harus tempatnya sendiri, kita harus mengkondisikan tempatnya, yaitu tempat yang tertutup, tidak terkena hujan ataupun sinar matahari. Selanjutnya juga dari yang kondisi yang memandikan jenazah, yaitu harus memakai peralatan-peralatan yang sudah dipersiapkan, yaitu mulai dari sarung tangan, juga menyiapkan peralatan lain mulai dari airnya sendiri, lalu juga hal-hal yang disunahkan untuk dicampurkan dalam airnya, yaitu kapur barus, juga bidara. Lalu juga jadi harus bisa menutup aurat di jenazah itu. Sebelumnya kan sudah ditanggalkan pakaiannya, lalu segala yang melekat itunya, terusan
menutupinya dengan kain yang kira-kira dapat menutup aurat jenazah. Lalu juga tahapan selanjutnya secara garis besar itu membersihkan jenazah, lalu mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dalamnya dan membersihkan semuanya pokoknya. Selanjutnya juga mewudukan jenazah agar jenazah suci. Baik. Lalu juga yang terakhir menutup lubang yang ada yang kira-kira bisa mengeluarkan kotoran, ditutup. Lalu selanjutnya ialah tahap pengkapan. Mungkin itu saja bisa. Baik, terima kasih Nur Yasin. Kasih aplaus untuk Nur Yasin. Tepuk hebat. Subhanallah. Subhanallah. Hebat. Kelompok 6 Nur Yasin, luar biasa. Terima kasih. Kelompok 3 4, 5, silakan. Ya Pak, kelompok 3. Ya, Alia Rahmania Dewi, ayo. Bismillah, cuman menambahkan ini Pak, Ya. Niatnya itu ada 2, yang laki-laki, 1 yang perempuan, yang kedua. Ya. Niatnya itu beda. Contohnya, nawaitu ghusla adaan hazal maitillahi ta'ala. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan niatnya nawaitu ghusla adaan hazihil maitillahi ta'ala. Sudah segitu saja menambahkannya. Memandikan mayat ini karena Allah gitu ya. Ada lagi Ya, Alia? Pak. Yang mau ditambahkan? Sebenarnya sudah sih Pak, udah di sama kelompok-kelompok lain. Good. Baik, kasih aplaus untuk Alia dari kelompok 3. Tepuk hebat. Subhanallah. Hebat. Baik. Selanjutnya kelompok 4 dan 5. Silakan. Dari kelompok 5 boleh. 4 siapa? Tarisa. Apa? Oke, Tarisa Sienta Putri, mangga. Kayak tadi kan Bapak kayak dibahas teh kayak dari mulai cara-caranya, terus teh syarat-syaratnya, syarat umum, terus teh kayak pengaratan, terus yang harus diperhatikan, tapi kayak udah pada dilengkapi. Jadi mau ngelengkapi yang beberapa yang harus diperhatikan dalam itu Pak, dalam memandikan jenazah. Iya, iya. 1. Pejamkan mata dan mohonlah ampun kepada Allah atas segala dosanya. Terus teh 2, tutuplah seluruh badan dengan kain kafan sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. 3. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Terus teh 4, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya dilarang mencium mayat. Dilarang atau boleh? Dilarang Boleh Pak. mencium mayat. Kecuali kayak mahrumnya Pak. Nah, baik. Ya, kalau mencium itu dibolehkan lah ya, selama mungkin menciumnya sebagai bukti kasih sayang mungkin ya ke anak, ke orang tuanya, orang tua ke anaknya kalau meninggal atau kerabatnya gitu kan. Selama mungkin yang tidak boleh itu kalau sampai menangis meronta-ronta, kemudian sampai menyalahkan, tidak menerima gitu ya. Tidak menerima kepada takdir, nah itu yang tidak boleh ya. Nah, ya kalau menangis itu wajar, manusiawi ya, menangis wajar, mencium itu ya manusiawi boleh, tapi yang tidak boleh itu tadi, apalagi sampai tidak menerima takdir, itu yang tidak boleh. Baik, tepuk hebat untuk kelompok 4 tadi diwakili Tarisa. Tepuk hebat. Subhanallah. Hebat. Bagus. Kelompok terakhir. Ya Pak, mungkin tadi udah semuanya ya Pak dibahas. Silakan. Kelompok kami hanya mau menambahkan beberapa aja. Mungkin dari hukumnya Pak. Ya. Dalam Islam, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Dengan keluarga mendapatkan prioritas utama. Fardu kifayah adalah salah satu apabila satu orang sudah melaksanakannya, maka kewajiban yang lainnya gugur. Nah, sama kami akan mendapatkan hadisnya Pak. Mandikanlah dirinya dengan air dan daun bidara, serta kafanilah dengan kedua lembar pakaiannya, dan jangan kalian tutup kepalanya. Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada Pak.
Baik, luar biasa. Dilengkapi dengan dalil-dalil menguatkan ya. Terima kasih Muhammad Nabil dari kelompok 5. Kasih aplaus, tepuk hebat. Subhanallah. Hebat. Subhanallah. Hebat. Hebat. Oh, kalian luar biasa, mantap kalian, aktif semangat ya, penuh semangat, luar biasa. Terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya. Aplaus untuk semuanya, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan saling melengkapi ternyata ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak ada saling melengkapi. Pembahasannya saling melengkapi sehingga utuh ya pembahasannya, dari mulai tadi menyampaikan tentang hukum ya, bagaimana hukum pengurusan jenazah ya, apa hukumnya pengurusan jenazah ini? Fardu kifayah, Pak. Oke, fardu kifayah ya. Kifayah. Nah, kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam ya, tapi kewajibannya ya terwakili lah ya. Kalau ada yang sudah melakukan maka kewajiban itu gugur gitu kan. Tapi kalau tidak ada yang melakukan maka semuanya punya kewajiban ya kan. Kalau tidak ada yang melakukan berarti dosa. Dosa kita. Makanya walaupun ini fardu kifayah, kita dituntut untuk bisa ya. Kita dituntut untuk bisa karena kita pelajar seorang muslim ya, punya tanggung jawab untuk bisa memahami syariat Islam kaitan dengan pengurusan jenazah ini ya. Jangan mengandalkan ustadz atau kiai atau ajengan yang ada di lingkungan kita ya. Kita tidak tahu kan usia gitu ya. Kita sebagai generasi penerus harus siap tampil ketika generasi sepuh kita mungkin tiada, siapa lagi ya kan yang mampu mengurus jenazah, yang mampu memahami kaitan dengan syariat Islam ya. Siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Makanya jangan mengandalkan kiai ustadz di kampung kita, maka belajar dari sekarang supaya ketika kita seiring waktu punya diberikan usia panjang dan usia kita memungkinkan untuk bisa melakukan itu, maka tentu kita harus mampu untuk mensolatkannya, melakukan pengurusan jenazah ini. Baik, hukum sudah, kemudian tadi syarat jenazah itu dimandikan tentu ya, sebagai umat Islam ya. Kalau kafir ya tidak punya kewajiban kita untuk memandikan gitu kan. Kemudian tubuhnya pun didapat ya, artinya ada wujudnya gitu kan. Walaupun mungkin dalam bentuk potongan-potongan. Artinya mungkin karena celaka ataupun apa, tapi ada jasadnya tetap kita mandikan. Nah, kemudian jenazah itu bukan mati syahid ya. Kalau mati syahid gugur di medan pertempuran membela agama Allah ya, itu secara syariat tidak dimandikan tapi langsung dikuburkan, karena itu menjadi saksi nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat bahwa yang bersangkutan itu adalah mati syuhada. Kemudian tadi disampaikan juga kaitan dengan apa saja yang harus kita persiapkan untuk memandikan ini ya kan. Tadi lengkap tuh disampaikan, dari mulai tempat harus tinggi, kemudian ya tinggi itu supaya memudahkan air itu mengalir ya kan, kotoran-kotorannya mengalir ketika dimandikan. Kemudian sabun, kemudian sampo, air yang bersih secukupnya ya. Kemudian mungkin sarung tangan untuk membersihkannya kotoran-kotoran itu. Dan dipastikan ketika dimandikan tertutup auratnya ya, tertutup auratnya pakai kain basahan, bisa sarung, bisa kain kafan, bisa samping gitu ya. Nah ditutup, kemudian diwudukan tadi ya, sudah disampaikan juga tadi, diwudukan ya, anggota wudu yang fardunya kan, yang rukunnya ada mulai niat, kemudian muka, tangan ya, kepala, kaki itu dibasuh. Nah kemudian disirami seluruh tubuhnya oleh air ya. Pastikan air itu menyirami seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, disiram dengan air yang bersih ya kan. Kemudian setelah itu baru kita memakai sabun tadi ya untuk membersihkannya, pakai sampo ya, tidak ada yang terlewatkan semuanya ya, yang lubang-lubangnya dibersihkan. Untuk membersihkan kotorannya itu jenazah itu bisa diangkat ya, bisa setengah duduk lah gitu ya, setengah duduk, kemudian perutnya
di apa ini? Diurut gitu ya. Diurut secara pelan, jangan kasar. Jangan mentang-mentang sudah mati ini misalkannya kemudian kita menggosoknya dengan keras, nah itu nggak boleh. Dengan pelan gitu ya. Jadi membersihkan kotorannya apa itu daki-dakinya segala macam itu dibersihkan ya. Nah, sudah diurut kemudian dibersihkan ya. Lubang depan, lubang belakang itu dibersihkan. Kotoran itu dimasukin aja itu sampai ke anusnya dibuang itu kotoran-kotorannya. Ya, kemaluannya juga dibersihkan. Nah, makanya yang berhak untuk memandikan jenazah itu kan sebenarnya keluarga terdekat ya kan, suami, istri, anak nanti ya. Atau kalaupun bukan juga keluarga terdekat, ya biasanya kalau di kampung itu kan ada ustadznya, ada kiainya yang dipercaya. Tapi syaratnya itu tadi dipercaya amanah, ya amanah. Amanah ini mampu menjaga rahasia, ya kan. Jangan sampai tidak amanah. Kalau tidak amanah kan dia nanti hal-hal yang ditemukan ketika memandikan aibnya itu nanti disampaikan ke yang lain, kan itu berbahaya. Nah itu ya. Nah, jadi dipastikan semuanya dibersihkan pakai sabun, pakai sampo, kemudian disiram lagi dengan air ya, dengan air siram lagi semuanya, tidak ada sabun atau sampo yang terlewatkan. Dibaringkan ke kanan untuk membersihkan punggungnya yang kiri, baringkan ke kiri membersihkan punggungnya yang kanan ya, sampai semua selesai. Nah setelah semuanya selesai ya baru kita wudukan lagi ya, diwudukan lagi. Nah, saya niat untuk memwudukan jenazah ini karena Allah. Wudukan seperti yang pertama tadi ya, basuh yang kanannya dulu, basuh tangan muka, tangan, kepala, telinga ya. Nah, kemudian kaki. Nah setelah itu baru kita keringkan dengan handuk ya. Dikeringkan dengan handuk, dan ingat tadi selama dimandikan aurat jenazah tertutup ya. Nah, kemudian setelah itu selesai ya memandikan dan dilanjutkan dengan mengkafani ya. Cara mengkafani tadi kita belum bisa memahami secara detail ya, tapi mungkin bahannya sudah disampaikan tadi, dan mungkin juga sudah ada yang membuka referensinya, dan insyaallah mengkafan ini akan lebih detail lagi mungkin nanti dalam pertanyaan-pertanyaan. Yang pasti untuk laki-laki ya kain kafannya disunahkan itu adalah 3 lembar, perempuan 5 lembar. Hamparkan ya kan, potongan kain kafannya melebihi tinggi badannya ya kan. Hamparkan satu persatu, kemudian kapasnya juga dihamparkan, kasih tabur minyak, kasih kamper yang sudah dibubuk ya kan, ditebarkan di situ. Nah, kemudian setelah jenazah dimandikan, silakan disimpan di atas kapas yang di bawahnya itu sudah ada kain kafan. Nah, kemudian ditutup seluruh tubuh jenazah dengan kapas lagi. Tutup, kemudian tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian setelah ditutup semuanya dengan kapas, baru satu persatu kain itu ditutupkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian diikat ya dengan tali yang sudah disiapkan. Nah ini sederhananya seperti itu ya cara mengkafaninya. Insyaallah mudah-mudahan kita percaya diri, siap ya untuk mampu memandikan dan mengkafani jenazah, dan mudah-mudahan suatu saat nanti ya kita tampil ya untuk bisa mampu di masyarakat melaksanakan syariat ini. Baik anak-anakku semuanya, kasih A+ untuk semuanya. Kasih A+. Demikian pertemuan kita pada hari ini ya, kita sudah membahas kaitan dengan memandikan dan mengkafani jenazah. Barangkali ada yang menyampaikan refleksinya, apa yang didapat dari materi kita kali ini dengan berdiskusi. Nilai apa yang kita dapatkan? Ayo, apa yang bisa kita dapatkan nilainya apa? Apa Indah? Kebaikan, Pak. Baik, kebaikan. Apalagi? Kebersamaan. Baik, kebersamaan. Apalagi? Kekompakan, Pak. Kejujuran, Apalagi? tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, luar biasa. Kekompakan,
kebersamaan, solid, ya kan? Nah, ini luar biasa. Jadi ini nilai-nilai yang kita dapatkan di dalam pembelajaran ini, dan mudah-mudahan nilai-nilai itu menjadi satu karakter ya di dalam diri kita, dan kita tetap karakter itu kuat ya. Oke, baik anakku semuanya, Bapak akan mempotretnya. Silakan dibuka kameranya. Oke, jempol. Senyumnya munculkan. Bapak akan memfoto. Screenshot. Oke. Di save. 11 MIPA 6. MIPA 6 tanggal 5 ya, 5 Oktober. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita selesai. Terima kasih atas kebersamaannya, belajarnya pagi ini. Silakan lanjutkan materi berikutnya, pelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan berdoa ya, dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kepada majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa Andi Pak? Baik, terima kasih. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, Pak.